Nafas yang kita bisa nikmati ini bisa saja besok berhenti. Maka giliran kita lah yang akan diucapkan berita duka cita. Turut berduka cita telah meninggal dunia si Anu, telah meninggal dunia si Polan, telah meninggal dunia si ini, si itu, begitu seterusnya. Tapi memang begitulah hidup di dunia ini. Bukankah demikian teman-teman? Itu sebuah keniscayaan. Ada yang datang dan ada yang pergi. Tetapi sebelum kita pergi, setidaknya catatan kebajikan, catatan kebaikan, catatan welas asilah yang kita tinggalkan. Maka kalau kemarin ada orang yang menggeruduk gereja HKBP saat orang sedang beribadah, sungguh membuat kita sangat miris, sangat-sangat sedih sekali. Bagaimana mungkin ada orang yang sedang beribadah, menyembah Ilahi, menyembah Tuhan Sang Maha Pencipta, ya, digeruduk oleh orang yang tidak memiliki adab, orang yang tidak memiliki nilai kebajikan. Mereka, orang-orang ini dengan sengaja berteriak, dengan sengaja mengintimidasi, dengan sengaja menteror, dengan sengaja melakukan provokasi dengan memasang loudspeaker yang sangat keras untuk mengganggu hikmatnya ibadah dari jemaat HKBP di Cikarang. Kok ada ya orang-orang seperti ini? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Sepertinya orang ini lahir dari apa ya? Dari ayah ibu yang bersengketa ya, tidak punya cinta, tidak punya kasih. Mereka lebih senang orang-orang itu menderita ya, sengsara ya. Saya nggak habis pikir ada orang-orang begini bisa hidup di dunia ini. Kemana nuraninya ya? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Saya nggak tahu. Tuhan siapa yang mereka sembah? Saya nggak tahu. Nah teman-teman, tentu ini harus kita suarakan agar jangan orang-orang seperti ini semakin banyak, semakin merajalela, semakin sewenang-wenang. Maka kita yang pro kepada nilai kemanusiaan, yang melepaskan ego dogma, ideologi, ya, atas nama apapun, maka kemanusiaanlah yang menjadi panduan kita, navigasi kita di dalam kita sebagai makhluk sosial. Maka kalau kita bicara kemanusiaan, maka tidak ada tembok, tidak ada sekat, tidak ada barrier ataupun halangan apapun untuk bisa kita merasakan sisi kemanusiaan yang memberikan nilai kebajikan, nilai moral, nilai adab sebagai makom tertinggi di dalam kita berelasi sesama manusia. Saya kira kita sepakat tentang hal ini teman-teman. Maka kalau ada kelompok intoleran yang mulai mengganggu harmoni relasi sosial kebangsaan kita, kita harus lawan, kita harus serukan agar mereka ini tidak boleh ada tempat di negeri ini. Saya berharap semua teman-teman berani menyuarakan ini, ya. Jangan pernah takut, karena ketika kita gentar, ketika kita takut, mereka akan semakin semena-mena, akan semakin merajalela. Mereka akan terus seperti serigala yang menyeringai, menakut-nakuti dengan taringnya. Lalu mereka akan maju selangkah, dua langkah, yang tadinya mereka menyeringai, ketika semakin dekat, ketika mereka semakin bisa masuk ke pengarahan rumah kita, tinggal menunggu waktu saja. Mereka akan menggigit dan mencabik-cabik apa yang kita punya. Maka sebelum itu terjadi, kita harus terus melawan. Jangan pernah ada alasan dengan kata-kata kita takut, kita kasih, kita sebagainya. Di dalam ideologi imanmu, kamu boleh bicara tentang kasih, tapi itu cukup di dalam dan perilakumu sebagai makhluk sosial. Tetapi sebagai warga negara, maka hak-hak konstitusi, hak-hak asasi yang telah diperjuangkan oleh para founding fathers kita, itulah yang harus kita pertahankan. Itulah yang harus diperjuangkan. Bahwa nilai-nilai konstitusi itu tertulis
Itu sebabnya negara kita menjadi Indonesia. Karena nilai hukum itulah yang menjadi pengikat kita sebagai sebuah bangsa. Maka kalau ikatan itu hendak dipotong, hendak dibongkar ulang oleh orang-orang dari kelompok intoleran ini, pertahankan itu, perjuangkan itu. Jangan pernah kamu berlindung, bersembunyi di balik ayat-ayat hukum kasih. Hukum kasih itu tentu ada letaknya, tentu ada posisinya. Maka posisimu sebagai warga negara memiliki hak yang sama sebagai warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Kita memiliki kesetaraan. Oke teman-teman, saya ingatkan kepada semua teman-teman saya umat Kristen, jangan pernah berlindung dan bersembunyi di balik hukum kasih. Kalau itu kamu lakukan, sejatinya dirimu adalah pengecut, penakut, yang mau menang sendiri, yang mau aman sendiri. Seolah-olah engkau adalah orang yang paling soleh, engkau adalah orang yang paling baik, engkau adalah orang yang paling beriman. Sejatinya engkau adalah pecundang yang hanya mau senang sendiri, tanpa peduli kepada sistem kenegaraan kita. Ingat, kalau mereka berkuasa, maka jangankan engkau beribadah, ya, engkau berdiri saja di depan rumahmu, itu sudah bersyukur kamu masih bisa hidup. Itulah yang terjadi di negara-negara yang konfliknya itu tidak berakhir. Karena orang baik, karena orang sepertimu diam dan tidak peduli. Saya Bergaluh Sinaga mengajak kepada semua kita untuk terus bersama-sama. Ini tugas bersama, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus mengupayakan perjuangan ini. Kalau dulu para founding fathers kita menanam tentang apa itu hak-hak kesetaraan, hak-hak sipil, maka kitalah yang merawat dan menyiramnya dan mempertahankannya dan yang memupuknya. Karena tanaman yang tidak dirawat, sebaik apapun bibitnya, dia akan mati dimakan hama dan kering. Terima kasih teman-teman. Saya ingin sekali menyuarakan tentang Indonesia kita ini terus-menerus. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Teman-teman seperjuangan, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih.